Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, hari Senin 24 Mei 2021, kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Pastilah umat Allah yang setia dari orang-orang Yehuda di abad ke-6 sebelum Masehi mengajukan pertanyaan demikian. Bagaimana dengan nasib kita? Saudara sebangsanya di kerajaan Israel Utara telah dikalahkan bangsa Asyur dan dibuang dari tanah air. Dan para nabi sudah menubuatkan kejatuhan Yehuda akan segera terjadi. Ini semua diakibatkan karena bangsa Yehuda berpaling dari Allah. Allah membiarkan mereka dalam keadaan terpuruk. Allah membiarkan mereka dikalahkan dan ditindas oleh musuh-musuh mereka. Kelaparan dan segala penderitaan mereka alami, tetapi Allah tidak membiarkan mereka berkubang dalam dosa mereka. Allah mengutus nabinya Yoel untuk menyampaikan seruan pertobatan dan sekaligus janji pemulihan atas umatnya. Pemulihan tersebut menurut Nabi Yoel tidak hanya berupa kesuburan dan keamanan negeri Yehuda, tapi juga pencurahan Roh Allah atas setiap mereka apapun gender, usia, dan status sosialnya. Roh Allah akan memampukan mereka masing-masing untuk mendengar, melihat, dan memahami baik rencana Allah maupun kehendaknya. Dengan demikian, setiap orang akan menjadi nabi Allah yang mencintai kebenaran dan keadilan, serta turut mengusahakan pemulihan komunitas dan lingkungan mereka. Inilah tujuan pencurahan Roh Allah atas Yehuda. Mereka dipulihkan untuk memulihkan. Dalam perjanjian lama, roh Tuhan diberikan kepada para pemimpin atau nabi dan para pilihan Allah sesuai dengan kehendaknya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seringkali kehadiran roh bersifat sementara untuk membantu dengan mengatasi masalah yang mendesak, memenuhi atau pertempuran. Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba Tuhan, tetapi kehadiran roh yang hidup secara permanen di semua umat Tuhan adalah janji yang terkait dengan kedatangan Mesias dan pembentukan umat Tuhan yang baru. Janji dari Yoel 2 dikutip Petrus dalam khotbahnya selama Pentakosta. Hari itu merupakan penggenapan janji Allah kepada Yoel, yaitu kedatangan Roh Kudus. Roh pertama kali datang kepada mereka yang memberitakan kisah Yesus pada hari Pentakosta, tetapi kemudian kepada semua orang yang mendengar pekabaran percaya dan menanggapi dengan dibaptis pada hari itu dan sepanjang hari pertobatan berikutnya. Kita sekarang hidup di zaman Roh. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa memberi diri dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup yang buruk dan sesat. Pemulihan oleh Roh Allah inilah yang akan memampukan kita baik untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati, maupun untuk mengupayakan damai sejahtera di tengah situasi dunia penuh persoalan dan tantangan. Bukalah hati dan biarkanlah Roh Kudus bekerja untuk memulihkan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, adalah, sudahkah saya membuka hati untuk mengizinkan Roh Kudus masuk dan bekerja untuk memulihkan dan membentuk diri saya? Jika belum, mengapa? Marilah saudara-saudara kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk hidup di Roh Kudus. Ampunilah kami karena tidak menanggapi bisikan Roh Kudus untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan belas kasih Yesus. Ampuni kami untuk saat-saat kami mendukakan roh dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, terutama mereka yang di dalamnya Roh Kudus-Mu hidup. Kami mohon ya Bapa, dalam nama Yesus, agar Roh Kudus mempengaruhi dan mengendalikan hati kami, serta membentuk hidup kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.